Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari nanti? Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Di sini ada beberapa contoh ya gambar. Ini ada gambar dari sistem pencernaan pada manusia. Kemudian ini ada seorang anak kecil yang sedang makan. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa masing-masing di rumah. Berdoa, dimulai. Selesai. Ya, lanjut. Nah, sistem pencernaan manusia itu sendiri ada berapa bagian? Ada alat pencernaan, kelenjar pencernaan, prosesnya, penyakitnya, dan cara memelihara atau cara menanggulangi penyakit. Nah, alat pencernaan ini apa saja? Ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian untuk kelenjar pencernaan, di sini ada kelenjar ludah, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Kemudian untuk proses pencernaannya itu apa saja? Ada secara mekanis dan kimiawi. Ya, kalau secara mekanis ini dilakukan oleh alat pencernaan. Kalau secara kimiawi itu oleh kelenjar pencernaan. Selanjutnya ada berapa penyakit ya? Ada diare, mah, radang usus buntu, ada tifus ya, ada lagi sembelit. Kemudian di sini ada cara memeliharanya, ada makan makanan yang bergizi secara bervariasi dan tidak berlebihan, pola makan yang teratur, makanlah dengan tenang dan jaga kebersihan makanan serta peralatannya. Nah, kita pelajari satu persatu. Apa ya yang terjadi pada makanan yang kita makan? Nah, ini ada contoh makanan. Wah, kelihatannya enak ya. Yuk kita belajar sistem pencernaan manusia. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang makan ya. Dia mau makan. Nah, makanan ini masuknya melalui apa? Nah, sistem pencernaan ini adalah proses mencerna makanan yang kita makan. Bentuknya masih kasar. Kita kan kalau misal makan, makanannya masih kasar. Agar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Jadi, makanan yang kasar dihaluskan sehingga dapat diserap sari-sari makanannya. Kemudian, apa saja organ-organ pencernaan manusia? Ada rongga mulut ya, rongga mulut di mana? Ini ada rongga mulut. Kita lihat gambarnya yang satu lebih jelas. Ini ada rongga mulut. Kemudian rongga mulut ini setelah dikunyah melewati kerongkongan ya, kerongkongan atau esofagus. Dari kerongkongan kemana? Ke lambung. Di sini lambung di sebelah kiri kita ya. Dari lambung ke usus halus. Nah, di sini ada usus halus. Setelah dari usus halus ke usus besar. Ini usus besar. Yang terakhir, kalau makanan sudah tidak dipakai, dibuang melalui anus. Ini sistem pencernaan pada manusia. Kemudian, tadi apa ya? Nah, ada juga tadi kelenjar pencernaan pada manusia. Apa saja? Ada kelenjar ludah, ada hati. Kemudian di sini ada pankreas ya. Kemudian di sini ada kelenjar yang ada di lambung. Ini yang hijau ini apa? Ini ada kantong empedu juga. Lanjut. Coba diulangi. Ya, yang pertama ini ada mulut ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, kerongkongan. Setelah dari kerongkongan ada lambung, betul. Setelah makanan melalui lambung, masuk ke usus halus, tepat sekali. Yang kelima adalah usus besar. Yang terakhir, makanannya dikeluarkan melalui anus. Ya, betul. Ya, pintar.
Oke, kalian hebat, kalian pintar. Sekarang mari kita pelajari satu persatu bagian-bagian organ pencernaan manusia. Yang pertama ada rongga mulut. Ya, bagian-bagian rongga mulut terdiri dari yang pertama ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi sama lidah itu termasuk proses secara mekanik. Ya, kita kan kalau makanan dikunyah oleh gigi dan biasanya digerak-gerakkan oleh lidah. Kemudian ada kelenjar air liur. Nah, kalau kelenjar air liur ini proses secara kimiawi, yaitu dengan enzim-enzim yang ada di mulut. Selanjutnya, mulut ini ada gigi, ya kan? Tadi seperti saya katakan ada gigi. Nah, ada gigi seri atau incisivus. Ya, gigi seri yang mana saja? Ini yang A. 4 ya. Di atas 4, di bawah ada 4. Oke, ini untuk gigi susu dan gigi tetapnya sama-sama 4 ya. Bedanya apa ya gigi susu dan gigi permanen? Gigi susu itu yang bisa lepas dan dapat tumbuh kembali ya, atau gigi anak-anak. Kalau gigi permanen itu sudah tidak bisa tumbuh lagi kalau lepas ya. Ini gigi dewasa atau permanen. Nah, selanjutnya setelah ada gigi seri ada gigi taring atau caninus. Gigi taring ada berapa? Di atas ada 2 ya, kanan dan kiri. Kemudian di bawah ada 2 juga, kanan dan kiri. Sama ya untuk gigi susu dan gigi permanennya sama. Kemudian ada P. P ini apa? Gigi geraham depan, premolar. Ya, gigi geraham depan. Ada berapa? Yang atas ada 4, yang bawah juga 4 ya. Jadi kanan 2, kiri 2, yang bawah kanan. Kanan 2, kiri 2. Oke, paham sampai sini? Kemudian untuk geraham belakang, gigi geraham belakang atau molar, itu gigi susu tidak punya ya, jadi tidak punya gigi geraham belakang. Yang dia punya ada gigi geraham depan saja. Sedangkan untuk gigi permanen dia sudah memiliki geraham belakang. Apa saja ya? Ada berapa? Ada di kanan 3 atas ya. Terus kiri atas juga 3. Ini 3 juga, di bawah ada 3 juga. Jadi 6 atas 6, di bawah juga 6. Nah, gigi yang paling belakang sendiri itu biasanya tumbuhnya ketika sudah dewasa dan akan sakit, nyeri-nyeri sedikit. Seperti itu ya. Nah, berapa sih jumlah giginya? Kita bisa lihat di sini gigi pada anak-anak atau gigi susu 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Totalnya ada 20 buah. Sedangkan untuk gigi permanen atau gigi dewasa itu ada 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 20 gigi geraham. Kok jadi 20? Tadi kan ini ada 8. 8 ditambah 12 geraham belakang. Jadi 20. Oke, bisa dipahami ya. Ini gambarannya ada 20 buah. Yang ini ada 32 buah. Kalian bisa hitung. Sekarang langsung bercermin di depan cermin. Hitung gigi kalian masing-masing. Untuk bagian-bagian gigi ya. Apa saja? Ini ada gigi. Kita kan biasanya melihat bagian atasnya saja. Nah, ini ada bagian tengah dan bawah. Bagian-bagian gigi terdiri dari mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi ya. Mahkota itu yang atas yang kelihatan dari mata kita. Kemudian leher itu di antara gusi. Kemudian ada akar ada di dalam gusi. Bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh email gigi. Oke, yang selanjutnya ada petal lidah. Nah, petal lidah ini mungkin kalian sudah mempelajarinya ya. Jadi di dalam lidah ini kita bisa merasakan jika yang paling depan nih, yang paling ujung itu manis rasanya, ujung lidah. Kemudian yang depan samping. Ya, depan samping itu asin ya.
Kemudian yang depan, mohon maaf, yang belakang ya, belakang samping itu asam. ya, ini asin. Terus yang paling belakang, pangkal lidah, itu adalah pahit. Oke. Selanjutnya, di sini ada apa ini? Ini gambar apa ya? Kerongkongan atau esofagus. Nah, di sini di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan ya. Gerakan apa? Gerakan mendorong makanan. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu yang gimana? Kalian bisa lihat ini tanda panahnya. Jadi gerak menekan dari kanan kiri menekan sehingga makanannya ini yang besar ini masuk ke dalam lambung. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Ini bergerak menekan dari kanan dan kiri, kemudian ke bawah lagi, menekan lagi, sehingga makanannya semakin turun, semakin menuju ke lambung. Oke, paham ya? Lanjut, ini ada lambung. Di sini lambung, fungsi lambung yang utama dalam sistem pencernaan manusia yaitu sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Yang mekanik bagaimana? Di lambung dilakukan dengan bantuan otot-otot lambung melalui gerak peristaltik, sama ya, gerakan mendorong. Kemudian pencernaan secara kimiawi, itu proses pencernaan makanan dilakukan dengan bantuan enzim-enzim yang disekresikan oleh kelenjar di dinding lambung ya. Jadi ada berapa enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Selanjutnya dari lambung masuk ke usus halus. Ya betul, makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur, makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Jadi sari-sari makanan ini diserap di usus halus. Nah, usus halus ini mempunyai beberapa bagian. Apa saja? Kalian bisa lihat ini ada duodendum ya, atau usus 12 jari. Ini usus 12 jari. Kenapa disebut usus 12 jari? Karena ukurannya sepanjang 12 jari ya, duodendum. Kemudian yang selanjutnya ini ada jejunum. Jejunum itu apa? Usus kosong di bagian tengah. Ini ada usus kosong. Kemudian yang terakhir ada ileum atau usus penyerapan. Ini. Jadi di sini sari-sari makanannya diserap oleh usus halus di ileum. Lanjut. Yang selanjutnya ada usus besar ya, usus besar atau kolon. Nah, ini usus besar yang besar. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air ya dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri apa? Escherichia coli ya, atau biasanya ditulis E. coli. Oke, jadi bakteri ini berfungsi untuk membusukkan makanan. Nah, setelah dari usus besar, makanan yang tidak digunakan lagi di dalam tubuh dikeluarkan melalui anus. Nah, anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Jadi makanan sisa yang sudah tidak terpakai itu dibuang melalui anus. Anus bagian mana? Ini bagian bawah. Oke. Selanjutnya ada gangguan sistem pencernaan. Yang pertama ada appendicitis. Gangguan ini disebut juga radang usus buntu. Gangguan ini terjadi pada umbai cacing ya atau appendix. Umbai cacing mengalami peradangan akibat infeksi oleh bakteri. Nah, kalian bisa lihat ini nih bagian sini nih. Ini usus besar. Usus besar ini bagian sini. Ini di sebelah kanan bawah. Nah, bentuknya seperti apa? Ini ketika diperbesar, di zoom kayak gini. Bentuknya seperti cacing, makanya disebut umbai cacing. Nah, ini adalah usus buntu saat normal ya, normal. Ini segini. Ketika mengalami sakit ya, itu warnanya jadi membengkak
ya, warnanya merah, ya, lebam seperti lebam terus membengkak. Kadang juga malah bernanah, ya, jadi berbahaya. Penyebabnya apa? Jadi ada biji-bijian yang masuk ke dalam usus buntu dan tidak bisa keluar dari usus buntu. Yang selanjutnya ada diare. Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, disentri, maupun protozoa pada usus besar. Karena infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus besar terganggu. Akibatnya feses menjadi encer. Ya, kalian biasanya kalau sakit perut sering bolak-balik kamar mandi. Nah, ini ya, jadi terjadi di sini, di usus halus dan usus besar. Cara menanggulanginya gimana kalau diare? Nah, berarti kalian kurangi makan makanan yang terlalu pedas ya, karena bisa menyebabkan diare. Nah, penyebabnya kalian bisa makan makanan yang terlalu pedas, itu jadi sakit perut, kemudian gelisah, rasa gelisah yang tinggi. Biasanya kan kalau misal kalian panik, gelisah, jadi sakit perut ya, mules. Kemudian yang selanjutnya ada MAH atau gastritis. Gastritis adalah gangguan pencernaan yang terjadi ketika lapisan kulit dalam lambung meradang atau membengkak. Penyakit gastritis adalah gejala sakit asam lambung dan bisa berisiko menjadi kanker perut ya. Jadi ini juga sejenis MAH. Ada yang bilang MAH, ada yang bilang gastritis, itu jadi iritasi pada lambung ya, iritasi pada lambung sehingga menyebabkan sakit perut. Nah, di sini kalau misal beresiko besar itu bisa terjadi kanker. Nah, makanya kalian bisa jaga pola makan ya, yang baik, jangan telat makan agar lambungnya tetap sehat. Oke, ini adalah ketika lambung normal ini ya. Terus ketika gastritis ini peradangan pada lambung. Lanjut, yang terakhir ada konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit terjadi akibat penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di dalam usus besar. Akibatnya, feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Nah, ini ya gambarnya, ini jadi usus besar, terus ke anus. Ini kalau misal normal itu kan fesesnya bisa keluar dengan mudah. Tetapi kalau sembelit itu sudah sangat besar ya, sulit untuk keluar. Ini contoh gambarnya ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.